Kamu tidak bisa kembali dan mengubah awal saat kamu memulainya. Tapi kamu bisa memulainya lagi dari titik di mana kamu berada sekarang ini, dan mengubah akhirnya. C.S. Lewis. Halo sahabat semua, saya Sigit Dwiantoro, kita berjumpa lagi di channel Suara Bagolia. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah menarik, yang akan menginspirasi dan memotivasi semangat kerja kita. Pada suatu ketika, ada seorang pemuda bernama Syamsul yang bekerja sebagai teknisi di sebuah pabrik. Di pabrik itu, ada juga seorang teknisi tua, ia adalah teknisi senior yang sekaligus menjadi mentornya dalam bekerja. Lelaki itu selalu mengajari Syamsul untuk sedikit berbicara dan banyak bekerja. Ia juga selalu menasehati Syamsul untuk jangan pernah berhenti mengembangkan keterampilannya dalam setiap bagian operasional pabrik. 10 tahun kemudian lelaki tua itu pensiun dan pria muda itu menjadi teknisi sendiri. Ia pun melakukan pekerjaannya dengan dedikasi yang sama, dan ketekunan seperti yang diajarkan oleh mentor kepadanya. Suatu hari, Syamsul mengunjungi lelaki tua mantan mentornya. Melihat raut muka Syamsul yang tampak tidak bahagia, lelaki tua itu kemudian bertanya, apa gerangan yang mengganggunya, hingga dia nampak tidak bahagia. Pemuda itu menghela nafas dan menuangkan minumannya. Ia pun kemudian curhat kepada Pak Tua, mengeluarkan unek-unek dan isi hatinya pada mentornya itu. Saya telah mengikuti semua instruksi Tuan selama bertahun-tahun. Tidak peduli apa yang saya kerjakan, aku diam dan fokus pada pekerjaan. Aku tahu, aku telah melakukan pekerjaan dengan baik di pabrik. Dan saya telah mempelajari semua hal di pabrik itu, agar bisa bekerja dengan sebaik mungkin di sana. Tapi, saya tidak memahami kenapa beberapa karyawan, yang tidak mempunyai pengalaman dan skill seperti yang saya miliki, dan usia mereka juga lebih muda dari saya, justru mendapatkan promosi dan naik jabatan. Sementara saya masih begini-begini saja. Itu yang membuat saya sedih. Lelaki tua itu bertanya, apakah kamu yakin bahwa kamu telah menjadi orang yang sangat dibutuhkan dibanding karyawan muda itu di pabrik? Syamsul mengangguk dan menjawab, ya. Lelaki tua itu nampak hanya terdiam, memikirkan apa yang barusan diceritakan pemuda itu. Setelah beberapa saat dia menoleh ke arah pemuda itu. Cobalah kamu minta hari libur atau cuti beberapa hari, terserah alasannya apa dan cuti itu mau kamu pakai buat apa. Syamsul terkejut dengan nasihat ini. Tapi setelah dia memikirkannya, ini menjadi sepertinya masuk akal. Dia berterima kasih kepada mentornya. Bersalaman dan mencium tangan Pak Tua, lalu pamit pulang. Sesuai saran mentornya, esok harinya Syamsul pun lalu mengajukan izin cuti beberapa hari. Ketika dia kembali bekerja setelah cutinya habis, manajer memanggilnya ke kantor. Ia menceritakan bahwa operasional di pabrik tidak berjalan dengan baik saat dia cuti. Banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh orang lain, karena hanya dia yang mempunyai kemampuan untuk mengerjakannya. Sementara orang lain, karyawan yang lebih muda, mereka tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Menyadari begitu pentingnya keberadaan Syamsul di pabrik, manajer pun memutuskan untuk menaikkan jabatannya ke posisi sebagai senior teknisi. Itu sebagai rasa berterima kasih padanya dan mendorongnya untuk tetap bekerja dengan bagus. Syamsul mensyukuri kemampuan dan pengalaman yang ia miliki, dan juga atas nasihat dan kebijaksanaan mentornya. Dalam hatinya berkata, ternyata ini rahasia kesuksesannya. Sejak saat itu Syamsul merasa, sepertinya dia emang pantas mendapatkan lebih dari apa yang biasa ia dapatkan, karena kemampuannya itu. Mengetahui bahwa pabrik begitu bergantung kepadanya, ia pun menjadi sering tidak berangkat kerja. Dan saat dia bekerja kembali, dia akan menyelesaikan semua permasalahan yang timbul saat dirinya tidak ada, yang memang tidak bisa diselesaikan oleh orang lain. Sehingga dia merasa, situasi pabrik akan bermasalah kalau tidak ada dia. Dan kembali membaik setelah hadirnya. Dia merasa puas, dan pola seperti ini terjadi dan berlanjut selama beberapa bulan pertama. Sejak dia merasa tahu rahasia kesuksesannya.
Sampai suatu hari, ia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa ia dipecat dari pabrik, ia diberhentikan alias di-PHK. Dia tidak bisa mempercayainya. Pandangan matanya berkunang-kunang. Badan terasa lemes. Dan tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Oh Tuhan, kenapa bisa begini? Rasanya pingin nangis saat itu juga. Lalu dia kembali menemui mentornya untuk mencoba mencari tahu penyebabnya. Kini keadaannya menjadi sangat salah. Kenapa aku kehilangan pekerjaan? Dia bertanya pada mentornya, lelaki tua itu. Harga dirinya begitu terluka. Bukankah aku melakukan segalanya seperti yang Tuhan instruksikan? Laki-laki tua itu menghela nafas, menggeleng-gelengkan kepalanya. Sebenarnya kamu melakukannya bukan karena kamu mendengarnya. Kamu hanya memahami separuh pelajaran yang aku berikan. Lelaki tua itu kemudian berkata, tahukah kamu, tidak ada seorang pun yang mau mengerti dan memberi perhatian kepada bola lampu yang selalu menyala setiap hari. Hanya ketika lampu itu meledak atau mati, orang-orang baru tiba-tiba memperhatikan dan menyadari, lalu menggantinya. Kedua, apakah jika lampu itu sering mati, hidup lagi, mati lagi dan hidup lagi, akan dibiarkan saja? Tentu tidak. Pasti orang akan segera mengganti dengan yang lampu yang baru dan lebih handal, lebih terpercaya. Siapa yang menginginkan bola lampu yang tidak bisa diandalkan untuk memberikan penerangan? Sang mentor berbicara perlahan untuk menyampaikan pendapatnya. Syamsul pun hanya diam mendengarkan. Kamu lihat dalam hidupmu, apakah kamu mempunyai teman atau anggota keluarga yang kamu anggap remeh, tapi mereka selalu ada untukmu? Apa yang akan terjadi jika suatu hari nanti mereka sudah tidak ada lagi? Jangan menunggu hari seperti itu datang, untuk tiba-tiba menyadari betapa pentingnya mereka. Selalu bersyukurlah atas semua keberuntungan yang kita miliki dalam hidup ini. Juga jangan biarkan dirimu dianggap biasa-biasa saja. Apalagi jika ada dan tidak adanya dirimu dianggap sama saja. Lakukanlah pekerjaanmu dengan baik. Dan jangan hentikan semua yang kamu lakukan, hanya karena itu tidak berjalan seperti yang kamu inginkan. Temukanlah keseimbangan dalam hidup. Dan kehidupan akan menghadiahimu, dengan memberimu keseimbangan kembali. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Jangan lupa, jika video ini bermanfaat buat kamu, tolong subscribe, beri komen, like dan share ya.